Dan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum gabung di Exness atau mau coba belajar trading atau demo ya, sembari lihat video-video yang gua kasih ke kalian untuk mencoba belajar pola-pola yang gua kasih kalian, kalian bisa cek kolom komentar atau cek di deskripsi video ini. Dan di situ gua kasih link buat kalian daftar dan nanti gue bakal pandu juga kalau kalian bingung, bisa kalian tulis kolom komentar di bawah. Oke, halo semuanya, sobat maling cuan. Balik lagi bersama gue di sini. Gue bakal ngajarin kalian gimana sih cara trading simple, mudah, aman, nyaman, sentosa, atau gunain modal yang cukup minim banget, yaitu 100k, 100 ribu aja. Emang bisa? Nah, di sini gue bakal langsung aja ajarin kalian di pair gold XAA USD. Kalian bisa lihat di sini. Gue menggunakan 3 konfirmasi yang cukup simple. Yang pertama yang gue selalu jadiin patokan dan acuan adalah trendline. Nah, kalian bisa lihat di sini gue udah buat garis trendline atas sama bawah. Dan yang kedua adalah SNR, support and resistance. SNR gue biasanya gunain itu di antara kandang si garis trendline ini. Contohnya gue bisa kasih lihat ke teman-teman di sinilah atau di sini. Di sini gue misalkan tarik garis support ya, gue tarik garis support and resistance. Di sini gue ada lihat ada pantulan di garis trendline. Ini dia garis trendline ya. Ini garis trendline ya. Di sini gue lihat ada pantulan. Gue jadiin acuan sebagai support juga. Jadi gue lihat nih ada beberapa pantulan yang cukup kuat di daerah sini. 1, 2, 3. Nah ini udah ngangkat nih, udah mulai ngangkat dia nih. Nah jadi yang gue lakuin adalah di antara setelah 2 atau 3 pantulan, gue bakal melakukan entry ya, entry. Contohnya gue entry di sini. Sinilah gue entry nih. Mana ya? Kok emoji salah. Sebentar. Contohnya gue entry di sini. Terlalu besar, terlalu besar. Nah, contohnya gue entry di sini. Ya, ini bakalan benar-benar perfect banget karena ketika dia sudah bullish ke atas, dia mantul lagi ke resisten. Ketika dia jatuh ke bawah, ternyata nggak sempet atau nggak kuat buat mantul ke support base main support ini, dan terjadilah bullish ya. Walaupun ini ada beberapa konsolidasi, kita bisa TP di daerah sini atau di daerah sini gitu. Nah, cara konfirmasi yang bener-bener yakinin gua banget, Bang. Ini konfirmasi tepat banget. Gua bisa bilang eh, pola ini, pola andalan gua yang gua bisa bilang sebagai acuan gua biar gua yakin banget sama eh, posisi yang gua entry itu kayak gimana. Gua juga bisa nentuin kapan harus stop loss, kapan harus entry pakai pola ini, guys. Namanya adalah pola biji peler atau biji zakar. Gua bisa sebut kasarnya peler lah ya. Jadi polanya adalah seperti ini contohnya. Di sini gue ada tentuin base support atau support kuatnya, main supportnya di daerah sini, sini ya. Walaupun ini terjadi pantulan, 2 pantulan, walaupun ini nggak sempat nyentuh sih sebenarnya, tapi gue jadiin konfirmasi aja. Ini sebuah pantulan di daerah support, dan ketika sudah ada 2 pantulan sini, gue melakukan entry di sini, entry di sini ya. Nah, ini dia mantul di resisten sebenarnya tuh. Dia mantul di antara kedua ini, resisten ini ya. Nah, jadi ketika gue buy daerah sini, dia terjadi retest ya. Langsung dia bullish ya. Bisa kalian cek di sini. Nah, ini tadi pagi atau kapan ya ini ya?
Ini kapan ya gua ini? Ini bekas tadi nih gua nih. Alhamdulillah take profit ya, alhamdulillah ya. Cuma harusnya bisa 2 kali guys, 2 kali. Karena apa? Karena di sini gua lihat terjadi penurunan yang kuat. Penurunannya sampai tembus 2 kali support yang tadi gue bilang. Antara harga entry ini, sabar gue hapus dulu. Antara tadi gue entry ini adalah support 1, 2, dan ini main support atau base support kuatnya. Support awal yang cukup kuat di sini ya. Dia udah tembus nih. Ini udah tembus 1, 2 udah tembus, dan main supportnya ternyata gagal ditembus sama dia nih. Candlestick merah ini tuh kan dia eh, gagal menembus garis support utamanya di sini. Nah, cara konfirmasinya gimana sih Bang? Atau cara entry-nya biar kita yakin nih. Takutnya dia malah tembus nih ke ini, ke bawah sini. Dia tembus ke bawah sini nih, di bawah garis support. Gua selalu gunain pola ini, guys. Percaya nggak percaya sih sebenarnya. Gue pakai pola biji zakar atau biji peler yang gue bilang tadi. Caranya kayak gini. Jadi gue gambar bulat di antara candlestick ini. Ya, contohnya kayak gini. Kalian tau lah, biji. Kalian punya biji juga lah. Ya, caranya gimana? Entry-nya. Ketika candlestick sudah naik di atas kedua biji peler atau biji zakar ini, gue melakukan konfirmasi untuk buy. Ya, dan lihat apa yang terjadi. Ketika sudah mantul di atas kedua biji ini, yang terjadi adalah bullish. Alias ngaceng ya. Harganya ngaceng. Disinilah kita bisa take profit daerah sini. Pakai emot ketawa aja deh. Nah, di sini kita bisa take profit ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya gue biasanya sama aja, tinggal dibalik aja posisinya. Acuannya adalah ketika harga sudah mantul di bawah biji peler atau biji zakar kita, contohnya seperti ini, gue contohin kayak gini ya. Terjadilah bearish ya di sini. Terbalikannya dari ngaceng lah contohnya gitu. Nah, gue bakal contohin juga nih yang bearish ya. Kita contohin yang bearish ya biar seru nih. Contoh yang bearish itu, aduh, mana ya candlestick mana? Hmm, contohnya inilah ya. Inilah ya bisa kita bilang ya. Nah, ini baru bentuk base support nih, main support di sini dia baru bentuk ya. Ternyata udah langsung ditembus nih. Dia udah langsung ditembus nih. Ini posisinya bahaya banget. Ini kayaknya CPI kemarin deh, guys. Ya, CPI kemarin ya. Tanggal 25. 30 ya, 30 Juli. 31. Nah, ini daerah-daerah mau CPI nih. Jadi agak anomali pergerakannya. Jadi kita praktekin aja langsung. Pertama, gua ingetin lagi yaitu garis trend line. Kedua adalah SNR, support and resistance. Yang ketiga, ini pola penting gua, andalan gua, pola biji zakar atau biji peler ini ya. Ini menjadikan sebuah konfirmasi atau ngeyakinin gua lah biar gua bisa entry di posisi yang tepat gitu ya. Nah, kita contohin di daerah yang bearish. Kalau di daerah yang bearish ini, gue contohin ini support ya, support. Dia ternyata berhasil ditembus, tembus di sini. Kita ambil resistennya. Aduh, mana sih garisnya? Gue bingung. Resistennya di sinilah, bisa kita bilang ya. Nah, ketika dia udah mau mantul di sini, mantul ke bawah ke support ya, daerah support. Cara kita tentuinnya adalah kita tinggal gambar biji zakar tadi di daerah support ini. Ya, candle merah ini kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan harga mantul, nih sebelumnya kan bisa lihat nih, sebelumnya ternyata dia mantul di atas biji yang kita gambar
pola yang kita gambar. Data di sini melanjutkan penurunan. Kalau dia mantul, alhasil gambarnya kan polanya kan seperti ini. Dia ngaceng atau bullish ke atas ya. Tapi kalau dia bearish, terjadilah seperti ini, kebalikannya. Ada dia sudah mantul berada di bawah biji yang kita buat polanya gitu. Jadi itu aja inti atau acuannya itu aja. Nah, kalau bisa lebih jelas lagi atau lebih tepat lagi, kalian bisa menuju ke time frame yang lebih kecil. Contohnya adalah time frame 1 menit. Kalian bisa cek di sini ya. Ini kalau mau benar-benar tepat banget bisa cek di sini. Di time frame 1 menit kita bisa lihat di sini tetap garis akan tembus di daerah tengah-tengah biji. Nah, ketika sudah lewat di sini, gue bisa pastiin dia bakal bearish ya. Tapi dia masih bisa bullish karena dia masih mantul di daerah garis trendline dan juga zakar biji yang kita buat. Kalau mau main aman sih sebenarnya kita bisa tunggu mantul di daerah trendline, kita konfirmasi entry di daerah sini, di atas biji atau pola yang kita buat tadi, biji flare-nya. Nah, kalau udah mantul, terjadilah bullish dan kita bisa take profit di pangkal atau palkonnya lah. Kita bisa take profit di palkonnya ya. Oke. Jadilah batang yang cukup ngaceng, kita bisa take profit di falconnya ya. Nah, jadi mungkin itu aja pelajaran yang bisa kalian pelajari di video gua kali ini. Balik lagi, kalau kalian mempunyai modal yang cukup banyak ya, kalian bisa nahan liquidity yang ada gitu. Contohnya kayak ini nih. Atau mungkin di next video lah ya, kali ini udah kepanjangan juga. Gue bakal kasih tahu kalian cara nahan liquidity itu gimana. Maksudnya adalah kita gunain liquidity tersebut untuk kita jadikan sebagai posisi kita entry ya. Jadi sebenarnya bagus kalau misalkan ada liquidity, itu sebenarnya bagus buat kita entry karena itu di bawah plan kita gitu loh. Misalkan kita plan di sini entry-nya. Contoh lah ya, ini benar-benar mantul di garis trend line. Tapi kalau kita bisa counter liquidity-nya, contoh di sini. Liquidity contoh di sini ya, sampai garisnya ke sini. Ketika kita udah entry di ujung banget di sini, nah ini merupakan sebuah profit atau keuntungan lebih dari kita. Makanya kita harus mengikuti permainan mereka, bukan kita yang melawan arus permainan mereka. Gitu contoh ininya, pelajarannya gitu guys ya. Jadi mungkin di next video gue bakal kasih tips and trick juga. Dan buat teman-teman semua yang masih bingung cara download atau install Exness, coba kalian komen di bawah situ. Gue bakal bikin di next video tutorial cara gabung atau cara belajar atau mulai trading ya. Buat kalian yang masih bingung, kalian coba komen di bawah, ketik komen belajar ya. Jadi gue rasa dengan cara gue seperti ini membagi ilmu kepada kalian, gue bisa meyakini kalian atau memotivasi lah buat teman-teman yang misalkan gagal atau trader gagal. Gue juga pernah mengalami di fase itu. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah sih intinya. Dan konsisten itu penting banget guys. Yaudah, see you in the next video and bye.